Halo, kembali lagi di Galeri Otomotif Channel dengan gue Coki Hartono. Di belakang gue persis ada CR-V generasi kelima masih ya, pre-facelift. Jadi kalau yang pre-facelift selanjutnya itu di tahun 2021 keluar, ini yang pre-faceliftnya. Dan infonya dengar-dengar generasi 6 akan keluar di Gias nanti. Katanya sih hybrid, tapi itu nantilah kita bahas. Yang paling penting, ini kita mau bahas ini ada kita di hashtag titip jual. Jadi ini akan dijual oleh sang pemiliknya. Pokoknya saksikan terus video ini, jangan di skip. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan enjoy. Dan oke, kalau kita tahu ya, CR-V generasi kelima ini waktu itu muncul di 2017. Dan pada saat itu kehadiran generasi kelima ini, dia pakai mesin turbo 1500 cc. Yang bikin apa ya, pecinta CR-V sebelum-sebelumnya tuh ya tetap nunggu. Karena emang CR-V-nya, SUV-nya Honda, yaitu Honda CR-V, selalu menjadi SUV favorit untuk masyarakat Indonesia. Gue juga nggak tahu kenapa sih CR-V ini masih jadi favorit, bahkan sampai sekarang di kelas SUV monocoque dia masih the best. Kita langsung bahas dari depan. Waktu dia lahir di 2017, dia masih nggak ada perubahan sampai tahun 2020 akhir. Grillnya masih ada dominasi chrome yang gede banget. Ini apa, grill radiatornya juga dia warnanya ada kombinasi chrome yang gede tadi di atasnya, di bawahnya itu black piano. Ke bawahnya lagi ada motif honeycomb-nya. Terus ini ada aksen warnanya gunmetal, dia bukan silver. Nah, untuk headlamp-nya dia full udah LED. Jadi dari lampu utama LED, lampu jauh LED, sen-nya LED, sampai fog lamp-nya pun LED. Terus nggak lupa juga DRL-nya pun udah LED ya. Nah, kita lihat desain di sininya. Dia di housing fog lamp-nya ada ornamen chrome yang kalau dari depan emang apa proporsinya itu pas gitu. Dari belakang apalagi nanti kita lihat. Jadi CR-V generasi kelima itu benar-benar berubah dari CR-V generasi keempat. Dan yang paling penting, interiornya dia 7-seater. Langsung lanjut ke bagian samping dari Honda CR-V. Dan oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini CR-V generasi kelima. Kita bisa lihat ya, dari desainnya itu sangat berubah waktu itu dari generasi keempat, ditambah lagi dia turbo. Powernya sendiri ini luar biasa, maksimal 190 PS di apa namanya, dengan mesin 1500 cc turbo charge. Dia mampu mengeluarkan tenaga sampai 190 PS. Artinya kalau di kelasnya ini masih yang terbesar ya, karena kalau kita benturkan dengan X-Trail misalnya atau Mazda CX-5, dia emang sedikit lebih kecil secara powernya. Tapi kita bisa akui karena dia pakai torque converter, jadi agak sedikit beda. Karena CVT ini kan banyak yang menyayangkan kenapa Honda selalu pakai CVT. Padahal kalau bicara antara CVT dan torque converter, emang secara akselerasi lebih enak torque converter. Tapi kalian juga nggak usah khawatir lah tentang CVT-nya Honda yang emang udah teruji dari tahun ke tahun. Lebih irit bahan bakar, dan untuk powernya juga tetap bisa maksimal kok walaupun dia pakai CVT. Nah, ini kita lihat sampingnya. Sekarang gue kasih tahu ke lo gimana apa keadaannya seperti apa. Keadaannya ya baret-baret halus, ini sangat wajar pemakaian ya. Ini kalau dipoles-poles aja sebenarnya nggak jadi masalah, hilang sih harusnya. Nah, kita langsung bahas dari depan. Velgnya gagah banget, pakai ring 18. Bannya pakai Bridgestone. Profil bannya di 235/60, udah lengkap dengan disc brake depan belakang. Yang jelas fitur pengereman sudah sangat lengkap, ABS, EBD, Hill Start Assist. Terus juga ada emergency stop sinyal untuk CR-V.
Kalau BOS juga udah ada, brake assist udah ada. BOS itu apa? Brake override system. Jadi walaupun ini mobil 2020 tapi teknologi itu udah ada ya untuk CR-V. Jadi BOS itu fitur yang mengutamakan rem ketika terjadi penginjakan bersama atau pengaktifan bersama di rem atau gas, misalkan lagi kadang pembawa mobil lagi panik, kecelakaan misalkan gitu, atau lagi panik lah intinya. Kadang-kadang responnya itu suka nginjak pedal gas dan rem itu bersamaan. Maka ada fitur BOS tadi yang diaktifkan adalah remnya yang diutamakan dibanding gasnya. Kita lanjut ke bagian belakang sedikit. Nah, belakangnya sama ya, yang tadi gue bilang dia sudah disc brake juga. Oh ya, untuk yang depan pakai suspensinya McPherson Strut, yang belakang pakai multilink. Jadi ya udah jelas pasti enak lah goncangan-goncangan di dalam. Apalagi sasisnya basicnya monocoque. Kalau monocoque itu ya udah pasti body roll lebih minim dibandingkan leather frame. Nah, ini kita bisa lihat ya, Honda CR-V emang dari generasi sebelumnya juga menimbulkan kesan prestisius. Jadi ada list chrome mengelilingi jendela di pilar AB-nya. Dan ini emang dia belum ada Honda Lane Watch. Padahal yang sensing sekarang pun yang udah facelift, dia juga emang belum ada Lane Watch-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari Honda CR-V 2019. Dan ini tampilan belakangnya udah dilengkapi dengan shark fin, ada spoiler yang terintegrasi, ada high mount stop lamp, defogger juga udah pasti ada, wipernya logo H. Ada list chrome panjang di bagian belakang, nyambung dari lampu sebelah ke lampu sebelahnya lagi. Emblem CR-V, dan ini ada emblem Prestige karena emang ini tipe tertinggi varian Prestige. Dan untuk Prestige waktu itu bedanya dengan yang non Prestige. Kalau yang Prestige untuk buka bagasi dia sudah elektrik. Nah, seperti ini. Jadi, dan ini terkoneksi juga dengan fitur Smart Entry atau keyless ya. Dan ini bagian bagasinya kalau dilipat dia rata lantai. Jadi dia ada partisinya ya. Jadi dan dia bisa, jadi kalian bisa naruh juga barang-barang yang emang nggak mau terlihat dari luar atau diintip orang. Jadi aman untuk barang-barangnya. Kurang lebih gitu. Sekarang kita lihat kondisi bagian belakangnya. Jadi buat informasi, ini mobil dijamin bebas nabrak, bebas banjir. Untuk pajaknya itu sendiri hidup. Service record di bengkel resmi. Di bagian belakang kita lihat hampir sempurna karena nggak ada lecet-lecet seperti apapun. Sekarang kita lihat kondisi di sebelah kanan. Tadi kalau sebelah kiri udah ada baret-baret, pemakaian sangat wajar. Sekarang di sebelah kanan kita lihat seperti apa. Yuk. Oke, tadi bagian kiri udah kita lihat kondisinya. Kalau sekarang di bagian kanan di fender ini ada, ini kayaknya apa ya, kucing kali ya. Ya, tapi ini kok maksudnya pemakaian wajar dan gue jamin ini nggak bebas nabrak ataupun banjir. Kita lihat ke sini, spion itu pasti udah biasa lah, nyangkut-nyangkut pagar, nyangkut-nyangkut apa. Di sini aman. Di handle pintu jelas sangat wajar karena goresan kuku. Nah, ini juga ada sedikit satu panel. Di bagian samping belakang juga ya ada tetap gores-goresan kecil, gores-goresan pemakaian, dan ini sangat wajar. Warnanya cocok, hitam, CR-V Prestige. Pokoknya harganya terjangkau. Jadi daripada kalian misalkan ada rencana membeli apa ya, mobil baru sekarang yang 400 jutaan lebih, misalkan kereta udah 400 sekian, ini bisa jadi pilihan karena ini cuma 400 jutaan aja, kilometernya cuma 41 ribuan, service record. Sekarang kita coba gimana rasanya, performanya, kaki-kakinya masih seperti apa. Kita langsung masuk ke dalam interior Honda CR-V. Dan oke, sekarang gue udah ada di interior dari Honda CR-V generasi kelima pre-facelift. Diameter clusternya emang masih digital, ada masih analog, ada digital kecil di tengah, dan bisa dibilang apa ya, 2019 ya kayaknya masih wajar. Tapi banyak yang bilang itu kok kenapa nggak yang full digital. Ya udah, nggak usah kita bahas, dia masih analog. Terus setirnya dia sudah, yang jelas sudah tilt steering dan teleskopik. Aku coba langsung nyalain dulu. Dia udah tilt steering dan teleskopik yang jelas. Nah, kita lihat gini, AC-nya dia udah digital dan dual zone. Jadi kalian bisa atur
antara suhu di kiri dan kanan secara berbeda. Jadi kalian nggak perlu rebutan, misalkan penumpang di sebelah kiri itu pengennya agak angetan, di sebelah kanan pengen dingin, ya itu kalian bisa setel suhunya yang berbeda karena ini dual zone ya. Jadi pengaturan suhu di kiri dan kanan itu bisa disesuaikan dengan si penumpang masing-masing. Terus kita lihat nih dashboardnya dia pakai bahan soft touch bukan hard plastik. Di sini juga soft touch, ada stitching dan ada lagi aksen black piano yang nyambung nih dari sebelah sini sampai ke sini putus, dan dia kan ada putus di sini, kan ada jeda di sini di head unit, nyambung lagi di sini sampai ke sini. Terus apalagi fiturnya? Di setirnya udah ada audio steering switch, ada pedal shift, dan ada cruise control, namun belum adaptif karena kebetulan emang Honda CR-V pre-facelift ini belum ada dilengkapi dengan Honda Sensing. Head unitnya dia pakai 9 inch, dan kalau kita lihat emang kalau ini banyak komplain dulu ya, banyak komplain waktu keluar ini karena gambarnya tuh kurang agak buram, apalagi kalau siang. Jadi resolusinya tuh agak rendah. Cuman yang kerennya lagi, yang di CR-V facelift-nya nggak ada, dia ada Nano E, pembunuh bakteri udara di dalam mobil. Kalau yang pre-facelift yang masih ini nih kayak gini, ini ada Nano E-nya. Kalau yang sekarang itu Nano E-nya udah nggak ada. Terus kita lihat di sini sun visor-nya belum ada lampunya. Terus ada handle pegangan satu di driver dan di penumpang sebelah kiri, di belakang juga ada. Lampu kabinnya udah LED ya, udah LED lampu kabinnya. Tuh, lampu kabinnya udah LED. Terus ini ada satu tempat penyimpanan kacamata, ada kacamatanya. Dan di sini sun visor-nya juga kita lihat belum ada lampunya. Dan ini kita lihat dari sunroof-nya ya. Jadi gue udah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang cukup gede. Coba gue buka. Dan ini gede banget. Gede banget nih CR-V sunroof-nya. Udah dilengkapi sunroof. Terus untuk keamanannya sendiri, dia sudah dilengkapi dengan 6 airbag. SRS airbag 2, side airbag 2, side curtain airbag 2. Jadi total 6. Kita lihat di sini. Untuk seat belt-nya juga dia bisa diatur ketinggiannya. Jadi kalian bisa sesuaikan. Joknya sumpah empuk banget. Pengaturannya elektrik untuk di kiri dan kanan. Yang driver itu pengaturannya bisa 8 arah. Yang sisi penumpang depan itu 4 arah. Dia bisa ngatur ketinggian. Terus ada pengaturan lumbarnya juga. Jadi wow, nyaman sih ini. Untuk untuk spion tengahnya emang dia belum belum autokromatik, jadi masih manual dan day and night manual. Terus ada econ mode juga. Konsol tengahnya ini besar banget, tempat penyimpanannya. Glove box-nya ini sangat gede banget kapasitasnya, dan ini armrest-nya bisa kita tarik maju mundur kayak gini. Jadi bisa kita sesuaikan. Ada econ mode, ada electric parking brake, yang jelas brake hold udah ada juga. Jadi luar biasa lengkap pada saat 2019, cuman emang kurangnya dia belum ada Honda Sensing-nya. Sekarang kita lanjut cobain mobilnya, yuk. Dan oke, sekarang kita langsung aja cobain Honda CR-V ini 2019-2020. Jadi ini sama ownernya, emang gue kenal karena dia dulu belinya sendiri waktu barunya itu udah dari gue sendiri, saya rasa waktu itu gue. Dan emang kalau untuk perawatan nggak perlu dilakukan lagi, gue yakinkan ini service record. Kilometernya 41.000, pajaknya bulan 3. Terus untuk NIK-nya NIK 2019, tapi registrasinya di 2020. Nah, untuk wilayahnya itu wilayah Tangerang Selatan. Nah, ini kita lihat aja, kita coba mobilnya langsung. Emang CR-V ini ya salah satu SUV favorit di Indonesia karena emang nyaman banget dipakainya. Kita lihat duduknya tuh pas. Emang Honda tuh emang nggak bisa dibohong. Jadi emang banyak yang bilang atau banyak media yang bilang bahwa Honda itu ya emang fun to drive di bawahnya. Jadi gue coba akselerasinya. Buat dapet di 100 itu sumpah enak banget. Masih enak banget mobilnya.
nggak ada suara-suara aneh atau apa. Begitupun juga di kakinya. Dan terus kalau untuk handlingnya ya masih enak. Ini gue coba kick down dari 0, gue pindahin ke transmisi S. Gue kick down. Dia masih gampang banget dapat di 100, cuman klaimnya itu juga emang enak banget. Buat dapat di 100 itu nggak nyampe 10 detik, men. Performa CR-V ini jelas aja karena CR-V ini udah pakai mesin 1500 cc turbo, regenerasi dari generasi sebelumnya yang masih pakai mesin 2400 cc. Sekarang jadi di generasi selanjutnya yang ini, yang 2017 ya, dia sama generasinya kan, generasi kelima ini di 2017 lahir, pakai 1500 cc turbo. Itu power maksimalnya itu di 190 PS serta torsi di 245 Nm. Dan emang asa berkendaranya tuh sumpah, handlingnya kita lihat. Kalau buat bermanuver juga body rollnya bener-bener sangat minim banget ya. Jadi bener-bener dahsyat, enak banget. Ini masih enak banget, kaki-kakinya bener-bener masih oke, nggak ada bunyi sama sekali. Nanti gue juga sedikit kasih tahu ya gimana caranya ngecek kaki-kakinya itu masih aman atau enggak, terutama yang di bagian depan, rack steer-nya biasanya yang sering bermasalah. Oh iya, satu informasi lagi. Jadi ini baru beberapa bulan yang lalu juga habis klaim rack steer. Jadi ini rack steer-nya baru nih, men, dan dari Honda resmi. Karena kan kalau Honda itu kan ada garansi 3 tahun ya, atau 100.000 km. Nah kemarin si ownernya itu klaim karena bermasalah di rack steer-nya, dan ini udah diganti baru, jadi makanya udah enak secara rack steer-nya. Jadi kurang lebih gitu ya. Jadi CR-V ini pakai 1500 cc turbo, mesinnya kapasitas terbesar di kelasnya. Ini SUV monocoque, masih jadi paling laris sampai gini hari. Jadi mungkin buat kalian yang ada rencana pembelian mobil baru dengan budget 400 jutaan, ini bisa jadi opsi yang sangat menarik harusnya. Karena mobil ini mau dilego dengan harga 400 jutaan aja. Pokoknya kalau kalian mau tanya-tanya tentang berapa harga mobilnya, terus keadaannya gimana, kalian bisa kontak di nomor yang ada di bawah. Cincai lah, nego-nego, silakan. Dan benar-benar bisa jadi opsi buat kalian yang emang misalkan kalian ada duit 400 juta lebih, atau misalkan budget kalian mau ngambil apa ya, mobil-mobil yang 450 juta baru, tapi dapat, pasti itu kan belum dapat lah SUV belum. Nah ini bisa jadi opsi nih, kalian pengen SUV tapi dengan budget yang cukup ekonomis, CR-V ini cocok banget buat kalian. Rasanya, fun to drive-nya, emang bener-bener Honda itu kalau nyiptain mobil itu ya, bener-bener bikin bikin jatuh cinta pokoknya. Handlingnya enak, suspensinya enak, kita bermanuver juga jadi gampang gitu. Kita coba lagi. Wow, dahsyat pokoknya buat kalian yang emang sedang nyari mobil keluarga atau buat harian, ini oke banget. Kalau untuk konsumsi BBM-nya di dalam kota itu masih tembus di 9 km per liter, 9,7 km per liter. Luar kota klaimnya itu bisa sampai 17 km per liter. Jadi mobil bongsor kayak gini, masih irit bahan bakar, tenaganya oke. Pokoknya kalian boleh kontak langsung di nomor yang ada di bawah. Oke? Dan oke, demikian tentang Honda CR-V Prestige Ninik 2019 registrasi 2020. Jadi buat kalian yang lagi nyari kendaraan keluarga atau buat harian, ini cocok banget buat kalian angkut. Karena harganya udah worth it banget. Jadi kalau sekarang harga baru misalkan kereta atau medium SUV udah 400 juta ke atas, ini bisa jadi pertimbangan kalian. Apakah kalian ngambil mobil baru dapat medium compact SUV atau CR-V 2019 Prestige Turbo, karena ini cuma 400 jutaan aja.
Buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, kalian bisa kontak nomor yang ada di bawah atau di deskripsi. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya dan ciao.